Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Rizky Mulyawan dengan NIM 20061015 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan dari tugas akhir analisis struktur dengan dosen pengampu Bapak Fajri Yusmar, STMT. Nah, masuk pada pembahasan pertama, yaitu struktur utama. Di sini material yang saya gunakan ada 3 macam. Yang pertama itu ada beton K175, di mana tipe materialnya itu konkrit dengan berat jenis 2400 kg per meter kubik, dengan modulus elastisitasnya 19.500 MPa dan angka Poisson 0,15 dengan kuat tekan 175 kg per cm kuadrat. Lanjut pada material kedua, yaitu baja tulangan dengan diameter kecil dari 12 mm dengan tipe materialnya itu rebar dengan berat jenis 7850 dengan tegangan lelehnya FY 240 Newton per mm kuadrat dengan tegangan ultimate 370 Newton per mm kuadrat. Lanjut untuk material yang kedua, itu baja tulangan diameter besar dari 12 mm. Nah, tipe materialnya yang saya gunakan itu adalah rebar dengan berat jenis 7.850 kg dengan tegangan leleh 390 Newton per mm kuadrat dengan tegangan ultimate-nya 530 Newton per mm kuadrat. Nah, lanjut untuk frame-nya. Di sini ada 5 frame. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu balok 2030 dengan memakai material itu beton, tinggi 300 mm dan lebar 200 mm. Nah, dengan selimut betonnya 40 mm. Lanjut frame material yang kedua, itu balok 30/40, dimana materialnya menggunakan beton juga dengan tinggi 400 mm dan lebar 300 mm, memakai selimut beton 40 mm juga. Lanjut untuk kolom 30/30, material yang digunakan sama juga beton K175 dengan tulangan utamanya diameter besar dari 12 mm dan tulangan sengkang diameter kecil dari 12 mm. Nah, di sini saya memakai atap itu dak beton, dimana plat dak betonnya itu 10 cm dengan material beton dan tebalnya 100 mm, dan terakhir itu plat lantai 12 cm. Nah, itulah beberapa frame-nya. Kemudian masuk ke model struktur utama, di mana permodelan struktur utama ini mengambil gambar rumah tinggal 2 lantai mempunyai ruang tidur 4 ruang tamu 1, ruang keluarga 1, ruang makan 1, ruang dapur 1, dan kamar mandi atau WC-nya ada 4. Yang berikut adalah gambaran dari denah lantai 1, dan ini adalah denah lantai 2. Nah, kemudian di bawahnya ada gambar potongan AA dan ini potongan BB. Lanjut kita masuk ke pembebanan struktur utama, di mana pembagiannya ada beban mati dinding bata SIDL. Yang pertama, dinding bentang 4 meter, itu rumusnya lebar dikali dengan tinggi dikali dengan berat dinding per meter kuadrat. Maka didapatkan hasil untuk dinding bentang 4 meter itu sebesar 3.700 kg per meter kuadrat. Lanjut untuk dinding bentang 3 meter, rumusnya sama seperti yang pertama tadi, didapatkan hasil 3.700 kg per meter kuadrat. Untuk bentang dinding 2 meter mendapatkan hasil 1.850 kg per meter kuadrat. Lanjut ke nomor 4, itu dinding bentang 2,75 meter dengan hasil
2543,75 kg per meter kuadrat. Nah, dinding bentang 2,5 hasilnya 2312,5, dinding bentang 1,75 itu 1618,75. Yang ketujuh itu dinding bentang 1,25 dapatkan hasil 1156,25, dan dinding bentang 1 meter itu mendapatkan hasil 925 kg per meter kuadrat. Nah, inilah gambaran dari bentangan dinding. Nah, lanjut pada topik B, yaitu beban mati penutup plat lantai dan plafon atau SIDL. Dimana kita untuk mencari beban matinya dari plat lantai ini, kita harus memasukkan nilai berat dari keramik, dimana sebesar 17 kg per meter kuadrat. Kemudian berat spesi 3 cm itu beratnya 63 kg per meter kuadrat, dan berat plafon kita masukkan juga sebanyak itu 11 kg per meter kuadrat. Nah, jadi untuk beban mati penutup lantai ini didapatkan rumus berat keramik ditambah dengan berat spesi ditambah dengan berat plafon. Jadi untuk berat mati penutup plat lantai ini didapatkanlah 91 kg. Nah, lanjut pada beban hidup penutupnya. Di sini beban hidup merupakan beban yang ada di atas plat lantai yang sifatnya seperti manusia dan barang yang ada di atasnya, maka diasumsikan saja untuk beban hidup itu sekitar 150 kg. Nah, inilah bentukan gambarnya. Lanjut untuk beban mati penutup ledak betonnya, berat plafon yang dimasukkan sebesar 11 kg per meter kuadrat. Nah, lanjut untuk beban hidup penutup ledak beton atau LL-nya, beban hidupnya merupakan beban yang ada di atas plat lantai dan sifatnya bergerak seperti manusia, di mana diasumsikan untuk beban hidup 100 kg. Nah, inilah bentuk gambarannya. Lalu masuk ke kombinasi. Di sini saya memasukkan cuma satu kombinasi, di mana ada DET dengan nilai 1,6, kemudian SIDL 1,2 dan LL-nya 1,2. Nah, kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu analisa dari struktur. Nah, pada deformasi, di mana deformasi kelompok 1 ini, deformasi itu adalah lendutan yang terjadi pada struktur akibat adanya perubahan gaya dari luar maupun dalam. Nah, ini bisa terjadi di kolom atau balok. Nah, deformasi ini adalah salah satu kontrol kestabilan suatu elemen balok terhadap kekuatannya. Nah, akibat dari deformasi ini terjadi lendutan atau lengkungan beban yang ditanggungnya. Nah, ini merupakan gambarnya di sini. Pada objek 17 terjadi lendutan di mana U1 itu sebesar min 0,0474, kemudian U2 sebesar 0,0148, U3 sebesar min 0,23396, dan pada R1 itu sebesar 0,00019, R2 0,00018, dan R3 sebesar 0,00004242. Kemudian lanjut kita ke reaksi perletakan, di mana reaksi perletakan ini adalah gaya yang bekerja pada struktur balok dan kolom. Nah, secara umum, reaksi perletakan merupakan ilmu mempelajari tentang keseimbangan. Semua beban yang bekerja pada model struktur akhirnya dilimpahkan ke perletakan yang segera akan memberikan respon gaya reaksinya. Nah, inilah bentuk dari gambar reaksi dari perletakan. Nah, lanjut kita masuk ke gaya-gaya dalam. Yang pertama itu pada pembahasan gaya aksial, di mana gaya aksial ini merupakan beban yang sejajar dengan sumbu AX atau gaya bekerja pada pusat aksis dari elemen struktur ini. Lanjut kita dapat melihat gaya pada aksial negatif terbesarnya itu sebesar
28468,50 kgf yang terdapat nilai seperti gambar pada di bawah ini. Lanjut pada gaya geser, di mana gaya geser ini gaya yang tegak lurus dengan elemen struktur. Nah, pada permodelan struktur ini gaya geser yang terdapat pada struktur tersebut adalah shear 22 dan shear 33 ya. Nah, ini penampakan dari gambar shear 22, di mana kita dapat melihat bahwa gaya geser negatif terbesar itu terjadi di min 10,001,59 kgf, dan gaya geser dari 22 itu positif terjadi sebesar 521,55 kgf. Kemudian untuk shear 33 ini merupakan gambarannya, dan masuk lagi ke gaya translasi. Gaya translasi ini merupakan gaya rotasi yang bekerja pada struktur atau gaya putar yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, gaya translasi ini menyebabkan sebuah struktur berputar pada sumbu tertentu. Nah, gaya translasi pada struktur ini dapat dilihat sebagai mana berikut. Nah, ini adalah gambar dari gaya translasi, di mana didapatkan gaya negatif maksimumnya atau gaya terbesar itu min 1376,19 kgf, dan gaya maksimum terbesarnya adalah 133748,75 kgf. Nah, itulah dari gaya translasi. Kemudian masuk ke gaya momen, di mana gaya momen ini adalah gaya lentur momen yang terjadi pada suatu struktur. Nah, gaya momen ini diakibatkan gaya eksternal atau pembebanan yang bekerja pada strukturnya, sehingga mengakibatkan lenturan pada struktur. Nah, pada struktur ini terdapat gaya momen 2,2 dan momen 3,3. Berikut adalah gaya momen yang terjadi pada struktur ini. Pertama itu momen 2,2. Nah, ini momen 2,2 jadi untuk nilai negatif maksimumnya sebesar min 91,133,30 kgf per mm, dan gaya momen lentur 2,2 positifnya terjadi pada struktur sebesar 809,356,8 kgf per mm. Nah, lanjut untuk momen 3,3, dapatkanlah untuk momen 3,3-nya seperti gambar pada laporan saya ini. Lanjut untuk pembahasan analisa struktur, di mana analisa desain struktur ini berfungsi untuk kita dapat melihat seberapa kuat struktur yang kita rencanakan menahan pembebanan. Analisis tersebut ini nanti diukur dengan skala warna dari desain struktur. Juga kita dapat memperkirakan jenis tulangannya. Nah, sendiri dapat dilihat dengan cara dari nemu desain, lalu kita pilih jenis pendesainan yang akan dilakukan, yaitu ACI 318 sampai 99, lalu kita memasukkan pembebanan kombinasi combo 1 dengan menonaktifkan automatically generate. Selanjutnya kita melakukan start design. Nah, ini gambar yang telah dianalisis desain struktur, dimana untuk analisa masuk pada pembahasan kedua, yaitu analisa penulangan struktur. Untuk penulangan balok utama 30-40 didapatkanlah nilai paling maksimum diantaranya, itu untuk tulangan pokok tumpuan kirinya dapatkan yang di atas sebesar 5 buah dan yang di bawah itu sebanyak 3 buah. Untuk tulangan pokok lapangannya yang pada bagian tengah, di atas didapatkan nilai sebanyak 2 buah dan di bawahnya itu 4 buah. Lanjut di tulangan pokok tumpuan kanannya, nilainya itu 392, maka didapatlah
sebanyak 4 buah. Yang di bawahnya juga 3 buah. Nah, untuk tulangan sengkangnya, untuk tulangan sengkang sendiri pada tumpuan kiri, dapatkanlah jarak 24 cm. Kemudian tulangan sengkang tumpuan lapangannya 37 cm. Lanjut untuk tulangan sengkang tumpuan kanan itu sebanyak 31 cm. Nah, berdasarkan perhitungan tulangan yang telah dilakukan, maka didapatkanlah jumlah tulangan pokok dan jumlah tulangan sengkang pada struktur balok utama 30-40 sebagai berikut. Nah, ini merupakan gambar dari tulangan balok utama 30-40. Lanjut untuk penulangan ring balok 20-30, dapatkan juga hasil terbesarnya di sini. Untuk tumpuan kiri nilainya itu 81 dan hasilnya itu 0,71 buah. Karena untuk penulangan minimal 2 buah, ya kita bulatkan menjadi 2. Untuk di bawah juga begitu, sama sebanyak 2 buah. Kemudian tulangan pokok lapangannya 2 buah, yang di atas, yang di bawah juga 2 buah. Untuk tulangan pokok tumpuan kanan, yang atasnya nilai 0,99 buah, dibulatkan menjadi 2 buah, dan bawahnya juga 2 buah. Nah, berikut ini tulangan sengkangnya. Tulangan sengkang tumpuan kiri itu nilainya 0,00. Nah, dikarenakan dengan hasilnya 0,000, maka kita asumsikan dengan tulangan sengkang itu sama dengan balok 30-40. Nah, lanjut untuk tulangan sengkangnya sama juga 0,00, maka diasumsikan dengan balok 30-40. Nah, pada tumpuan kanannya dia mendapatkan nilai sebanyak 0,012, maka didapatkan jarak 14 cm, dan berikut adalah contoh gambar dari penulangan balok 20-30. Selanjutnya untuk penulangan kolom 30-30, masuk pada tulangan pokoknya, didapatlah untuk AS-nya 900, jadi 0,99 buah itu didapat 4 buah. Untuk tulangan sengkangnya, dikarenakan hasilnya 0,00, maka diasumsikanlah tulangan sengkang sama dengan balok 30-40. Nah, berdasarkan perhitungan tulangan telah dilakukan, maka didapati jumlah tulangan pokok dan jumlah tulangan sengkang pada struktur kolom 30 sebagai berikut, dan bisa dilihat dari gambarnya. Ini gambar tulangan tumpuan kiri, kemudian ada tulangan tumpuan lapangan tengah, dan yang terakhir ini adalah tulangan tumpuan kanan. Nah, itulah hasil dari video laporan tugas besar saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.